Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam sukses. Em, saya akan ngobrol santai aja ya, bukan ngobrol, ngomong sendiri. Ini posisi saya lagi flu, jadi ngomongnya pelan-pelan. Dilema peternak ayam petelur sekarang itu pakan naik, tapi harga telur cenderung standar. Standar itu di bawah standar. Kalau standarnya saya itu di kisaran 20.000 ya, itu udah standar. Tapi kalau di bawah 20.000 itu minim banget. Bahkan kemarin kita nemu harga itu 17.000. Itu udah sangat minim. Dan ini kalau kita ingin mencampur pakan sendiri yang semi self mix ya, atau kita mencampur punya punya apa namanya, kita punya komposisi sendiri, itu saya rasa bisa dicoba. Mau mencampur pakan sendiri, tapi gini, kelemahannya itu kalau kita ganti pakan itu kita harus siap buat produksi ayam itu menurun. Produksi telur ayam menurun, bobot telur juga menurun, dan besar telur juga menurun. Oke, kenapa? Karena ayam tuh akan membiasakan diri dengan nutrisi yang baru, dengan rasa yang baru, dengan cara ia memakan juga baru, karena tentunya pakannya juga baru. Jadi paling enggak 1 minggu itu ayam akan drop produksi telur. Kita ganti pakan dari yang dulunya merek A ke merek B pun juga akan sama, akan mengalami pemerosotan produksi telur. Jadi gimana solusinya untuk peternak? Karena harga pakan yang melambung, solusinya ya sabar, sabar, sabar. Sabar. Untuk peternak yang udah lama, udah lebih dari 3 periode, berarti udah 6 tahun berkecimpung di dunia ayam, saya rasa tidak kaget-kaget amat dengan lonjakan harga pakan seperti sekarang ini. Walaupun emang terasa banget ya, yang dulunya itu 250-an sekarang menjadi 335 sampai 340 satu sak per 50 kg. Sedangkan produksi telurnya untuk 100 ekor ayam atau 500 ekor ayam aja ya, standar itu 28 kilo sampai 29 kilo, atau ada yang produksi cuma 27 kilo. Itu minim dengan harga yang sekarang ya. Harga sekarang itu untuk buat rata-ratanya 19.000. Itu sangat minim. Tapi kalau buat peternak yang emang jiwanya sudah berternak, udah faknya rezekinya, itu saya rasa hal-hal seperti ini itu akan dijadikan evaluasi bagaimana caranya menstabilkan produksi telur yang puncaknya itu ada di angka 30 kg untuk 500 ekor. Itu bagaimana untuk menstabilkan, jangan sampai di bawah 27 kilo, harus up 27 kilo. Kalaupun kita kita dorong dengan vitamin dan mengeluarkan biaya lagi, saya rasa oke lah, nggak apa-apa. Itu pasti ada income-nya buat kita, karena semua bisnis termasuk ayam petelur ini ada sistem eliminasi.
Yang kuat akan lanjut dan yang nggak kuat akan jatuh. Bagaimana kita menjadi yang kuat? Tentunya semua peternak juga ingin menjadi yang kuat. Nah, itu PR buat kita semua. Sabar. Kalau kita memelihara ayam 500 ekor atau bahkan di bawah 500 ekor, itu penghasilannya sedikit untuk saat ini ya. Kita nggak usah hitung, tapi untuk rata-rata pasti di kisaran 60.000, 50.000, bahkan kurang dari itu satu hari untuk 500 ekor ayam. Kalau di bawah 500 itu pasti sedikit. Dan perlu diketahui bahwa ayam itu tidak memakai sistem 2 kali lipat ya. Kalau 500 ekor dapatnya 50.000, 1000 ekor berarti 100.000, tidak. Semakin banyak ayam itu keuntungannya semakin besar, bahkan bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat. Kalau nggak percaya besok saya hitungkan. Nah, sekarang saya cuma ingin menambah semangat buat teman-teman semua. Untuk yang masih di bawah 500 ekor atau yang di bawah 1000 ekor, tetap semangat. Karena jika kalian tereliminasi buat tahun ini, itu tentunya akan sangat rugi. Kenapa? Karena jika kalian memutuskan sudah berhenti, untuk memulai lagi itu akan butuh modal yang sangat besar. Bahkan kalian untuk mencari modal itu pasti akan susah. Ketika kalian masih punya ayam dan mempertahankan, kepercayaan itu pasti masih ada. Tadi saya ada yang tanya, ehm, kalau hutang itu tidak bisa buat angsuran katanya. Eh, Gini, sebenarnya kalau kita perbaiki niat kita dulu, niat beternak ayam petelur untuk sekarang itu perbaiki. Kalau niat dulu itu kita ingin memperkaya diri, ingin dapat untung yang banyak, ya ya udah nggak usah dilanjut. Tapi kalau niat kita berusaha, karena namanya bisnis ada naik dan ada turun, kita harus siap di posisi saat turun. Kita berharap pakan yang turun itu hal yang mustahil. Tetapi kalau kita berharap harga telur itu akan stabil di angka 20.000 ke atas, 21.000 aja stabil, itu kita sudah kembali ke tahun-tahun sebelumnya. Saya rasa nanti akan ada evaluasi buat pabrik pakan dan buat pabrik DOC atau peternak-peternak DOC yang dari umur DOC sampai umur 10 minggu, umur 15 minggu. Itu akan ada evaluasi bagaimana caranya agar ayam itu tetap berkualitas, tetapi harga rata-rata tidak naik. Kalau harga sudah naik, otomatis berat di peternak yang mengembangkan yang berkonsentrasi di telur seperti saya. Saya itu tidak dari DOC ya, tapi saya dari ayam dari umur 14 minggu up. Nah, itu udah masuk ke kandang saya. Tapi saya punya temen yang saya percaya buat bikin DOC yang kualitasnya jaminan, harga juga standar. Oke, kembali lagi ke masalah pakan tadi. Kita harus menghitung, saya rata-ratakan untuk 500 ekor. 500 ekor itu 60 kg. 60 kg kalau satu karung 50 kg itu udah 350 kan, 335.000. Kalau 60 kilo itu anggap aja 405, 400-an ribu. Itu kita kalau 5 hari sampai 1 minggu itu produksi telur kita turun,
anggap aja kita turun 200.000, kita udah rugi 200.000 kali 1 minggu, itu udah berapa. Tetapi keuntungannya itu ada di minggu berikutnya. Minggu berikutnya itu kita jelas kalau sudah bisa standar lagi, itu yang pakan campuran jelas kan lebih murah. Kalau nyampur sendiri itu keuntungannya akan lebih, cuman ayam kita mampu apa tidak. Kalau ayam kita malah jadi rusak, itu waktu untuk mengobati, untuk mengembalikan ke seperti semula, itu bukan waktu yang cepat. Pernah terjadi di kandang teman saya, itu 3 bulan itu merosot dari angka 475 butir dan 500 ekor. 475 butir itu merosot jadi 350 butir. Itu bertahan 3 bulan. Itu kerugiannya kalau kita hitung udah banyak ya, kerja bakti 1 tahun. Jadi teman-teman kalau mau mengganti pakan itu kita pikirkan risikonya. Sekarang sudah ada obat buat apa, menanggulangi itu ya. Ada vaksin, ada vitamin, ada. Itu kita harus mengeluarkan siap-siap sekitar 1 jutaan untuk 500 ekor. Itu buat bahasa Jawanya itu dandani, nah, buat merenovasi, merecovery ya, ayam yang rusak. Tapi itu bukan saya jamin, saya tidak menjamin, tapi kebanyakan itu ayam menjadi normal kembali. Jadi sebelum kita ganti pakan, kita siapkan uang dulu sekitar 1 juta buat nanti kalau ayam kita itu jadi drop. Kalau saya pribadi, saya memilih bertahan dengan pakan yang biasanya, jadi saya tidak menyampur sendiri. Bahkan walaupun saya punya formula, tapi saya tidak gunakan itu karena dari awal saya sudah memakai pakan A. Nah, sampai sekarang saya masih pakai pakan A. Karena apa? Karena ayam juga jelas dia sudah hafal, ayam jelas sudah maton dengan pakan tersebut. Untuk kan nggak cuma produksi hasil telur juga ya, tapi ketahanan tubuh ayam juga terbentuk dari pakan. Makanya kalau saya belum berani ambil resiko untuk mengganti pakan yang lebih murah atau nyampur sendiri, walaupun formula bahan sama, tapi karena saya aja yang belum berani. Kalau teman-teman berani silahkan, cuman saran saya siapkanlah itu uang sekitar 1 juta itu buat kalau nanti drop itu langsung kasih vitamin, vaksin, dan suplemen-suplemen lainnya. Itu aja teman-teman. Kalau menurut saya ya, kita harus tetap konsisten, harus semangat. Masalah hasil kita serahkan sama Allah. Kita harus berusaha, memang kewajiban kita berusaha. Jangan lupa berdoa. Nah, semoga Indonesia lekas membaik, PPKM juga dihapuskan, COVID hilang, jadi harga semua kembali standar. Kita tidak perlu mikir sampai pusing lagi. Oke teman-teman, itu aja. Salam sukses, jangan lupa di subscribe ya, bantu saya buat semangat bikin konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.